mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di Tegalsari sedang terjadi huru-hara. Ki Rambat, ayah Aning tewas dibunuh orang. Sedangkan Aning minggat dari sana dan tidak diketahui lagi di mana dia berada sampai sekarang ini. Bagus, itu berita bagus. Ikutilah episode ke-18. Mendung di Telaga Sore. Mendung di Telaga Sore. Mendung. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang ke-19 Anda sekarang ini masih mendengarkan didukung Sandiwara para Radio pelaku. di channel Memori Nayu sebagai 80. Kisabrang, Hari Aki sebagai orang pertama, Endang sebagai wanita, Kasduyono sebagai kusir kereta, Ashari sebagai prajurit sandi, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, Elia sebagai Ki Wista, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu telah diceritakan bahwa Wulandari mengikuti Raden Wangsa Dirja sampai di tepi desa Mentirin. Sesampai di sana, Wulandari tidak berani lagi lebih dekat karena rapatnya penjagaan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Mentirin. Hal ini terbukti ketika Raden Wangsa Dirja dikepung oleh prajurit-prajurit Mentirin ketika mencoba masuk ke dalam halaman rumah Gandini. Tujuan Raden Wangsa Dirja ke Mentirin adalah untuk memberitahukan Gandini bahwa Gandini diminta menghadap Senopati di kota Raja karena Senopati akan mengadakan upacara resmi pemberian gelar kepada Gandini. Ketika 2 hari kemudian, maka resmilah Gandini memakai gelar Raden Ayu Gandini Laras Ganda Kusuma. Sementara itu pula, Aning mencoba untuk keluar dari rumahnya dengan diam-diam
karena dia ingin mencari Wulandari. Apalagi bapaknya, Ki Rambat, juga tewas secara mengerikan, menyusul tewasnya Nini Binde. Kalian berdua jangan bicara pada siapapun, supaya Aning tidak tahu. Kalau bapaknya Ki Rambat mati, aku yang menyuruh. Iya, Ki Sabrang. Iya, Ki Sabrang. Kalau saja Ki Rambat sampai berhasil menjalankan tugas yang disuruh anaknya, maka habislah kita semua. Tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menghadang amukan Wulandari. Bahkan kematian si Jaga aku duga karena perbuatan Wulandari. Iya, Ki. Sekarang kalian berdua bersama aku pergi ke rumah Aning. Kita intip dan kita dengarkan. Apalagi yang direncanakan oleh perempuan itu untuk membebaskan Tembong. Iya, Ki Sabrang. Ayo. Kemana kita sekarang, Ki? Ke tempat biasa. Oh, iya. Ah, di sini saja. Wah, keadaan rumah ini sepi-sepi saja, Ki. Jangan-jangan tidak ada penghuninya. Mana mungkin. Itu karena Ki Rambat sudah mati. Kalau tidak, laki-laki tua itu yang selalu mondar-mandir keluar rumah. Tapi rumah ini memang sepi, Ki Sabrang. Pasti tidak ada penghuninya, Ki. Itu, para pembantu dan Ayu Aning masih ada. Mana? Itu, 2 orang pengasuh anaknya sedang keluar rumah. Nah. Mereka kini duduk di bawah pohon. Karena mereka memang sudah tidak punya pekerjaan mengasuh Raden Tapasudana lagi. Memang rumah ini sepi, Ki Sabrang. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Mana bisa. Coba perhatikan dari sini, Ki. Nah, betul kan? Dari sini kita bisa melihat leluasa ke seluruh ruangan di dalam rumah, Ki. Iya ya. Atau apakah Den Ayu Aning sedang berada di dalam kamarnya? Kalian tunggu di sini. Biar aku yang masuk ke dalam. Iya, Ki. Den Ayu! Kemana perempuan itu ya? Den Ayu! Kalau aku buka pintu kamar ini, apakah sopan ya? Apa boleh buat? Kalau dia tanya nanti, akan aku jawab saja. Aku mencari dia demi keselamatan dirinya. Tidak ada di dalam kamarnya. Apakah di sebelah sana ya? Tidak ada juga. Aduh, celaka. Di sini juga tidak ada. Bagaimana, Ki Sabrang? Iya, Ki. Ada, Ki. Tidak ada. Kalau Den Ayu Aning tidak ada di rumah ini, Raden Wangsa Dirja bisa marah besar padaku. Ayo, kita cari bersama-sama. Kemana, Ki Sabrang? Ke dalam rumah ini, tolol. Periksa seluruh ruangan di dalam rumah ini. Iya, Ki. Sialan. Semua tempat sudah diperiksa, tapi tetap saja tidak ada. Biasanya perempuan kampung itu duduk di sini. Atau bahkan dia menenun di ujung sana. Tapi kali ini tidak ada. Kemana dia? Apakah dia betul-betul minggat dari rumah ini? Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan bisa lolos dari penjagaan di depan. Bagaimana? Ada? Wah, tidak ada, Ki. Kamu? Wah, kosong, Ki. Semua ruangan rumah ini sudah kami periksa. Tapi tidak ada siapa-siapa, Ki. Kita tanya pada salah seorang pengasuh anaknya itu. Mungkin dia tahu. Kamu, kemari. Ki Sabrang memanggil saya. Di mana Den Ayu Aning? Den Ayu Aning. Tadi ada di sini, Ki Sabrang. Di sini itu di mana? Di sini, Ki. Den Ayu Aning akan menenun. Ini alat tenunnya. Iya, ini memang alat tenun. Tapi di mana majikanmu itu sekarang? Saya tidak tahu, Ki. Bagaimana kamu? Masa kamu tidak tahu kemana majikanmu itu pergi? Kalau boleh saya tahu, apakah Ki Sabrang perlu sekali bertemu dengan Den Ayu? Kalau tidak perlu, tentu aku sekarang tidak berdiri di dalam rumah ini. Maaf, Ki. Sudah, pergi sana. Baik, Ki Sabrang. Permisi. Coba kamu panggil kusir kereta Den Ayu Aning kemari. Baik, Ki Sabrang. Permisi. Kalau sampai dia lolos, kalau sampai dia bertemu dengan Wulandari, maka semua akan habis, semua akan hancur. Gadis itu tidak akan memberi ampun pada kamu berdua. Bukankah Ki Sabrang yang menyuruh kami menghabisi nyawa Ki Rambat, Ki? Iya, tapi jangan di depan pintu regol ini. Tunggu sampai dia jauh, sehingga Den Ayu Aning tidak curiga pada kita. Ki Sabrang memanggil saya. Kemana majikanmu? Saya tidak tahu, Ki. Tadi pagi, ketika kau akan pergi menjemput kain,
apakah majikanmu ada di rumah ini? Ada Ki Sabrang. Bahkan Den Ayu Aning yang menyuruh saya menjemput kain tenunan itu. Mana kain tenunan yang kau jemput itu? Itu Ki, itu kainnya. Ya sudah, pergi kamu. Iya Ki Sabrang, permisi. Celaka. Den Ayu Aning betul-betul tidak ada di rumah ini. Menurut kalian, kemana Den Ayu Aning itu? Wah, kalau menurut saya Ki, pasti Den Ayu Aning pergi dari rumah ini Ki Sabrang. Iya, dia memang pergi. Tapi kemana? Tentu pergi mencari Wulandari Ki Sabrang. Bagaimana dia bisa pergi? Bodoh semua. Bagaimana? Sudah ada tanda-tanda di mana Den Ayu Aning kau lihat? Di seluruh Tegalsari sudah saya telusuri Ki. Bahkan sampai keluar Tegalsari. Tapi Den Ayu tetap tidak bertemu, Den. Kamu sebagai petugas sandi seharusnya bisa dengan cepat menemukan Den Ayu Aning. Karena sudah 3 hari dia tidak pulang. Aku khawatir. Kalau Den Ayu Aning dalam bahaya. Sudah Ki Sabrang. Bahkan sampai ke tempat tidak mungkin pun saya datangi Ki. Sampai kemana kamu? Sampai ke Mentilin Ki Sabrang. Kalau ke sana tentu saja tidak ada. Mana berani Den Ayu Aning masuk ke Mentilin. Bisa-bisa dia ditangkap oleh Gandini. Betul Ki Sabrang. Tapi ada berita menarik yang saya dapat dari Mentilin. Berita apa? Di Mentilin sedang ada pesta besar-besaran. Pesta apa? Dan siapa yang mengadakannya? Pesta keberhasilan Gandini Ki Sabrang. Pelacur itu. Pasti dia mengadakan pesta karena berhasil menipu seorang pedagang lada yang lain. Bukan Ki Sabrang. Gandini mengadakan pesta atas pemberian gelar bangsawan yang dia terima. Tentu saja. Dia akan bergelar Raden Ayu karena dia dulu pernah menjadi istri Raden Wangsadirja. Walaupun gelar itu tanpa diketahui oleh Yang Mulia Senopati Kerajaan Darmasraya. Justru yang memberi gelar itu kepada Gandini sekarang adalah Yang Mulia Senopati Kerajaan Darmasraya. Kau jangan main-main. Apa yang saya katakan ini betul Ki Sabrang. Kini rakyat Mentilin sedang mengadakan pesta besar-besaran 7 hari 7 malam. Gelar itu diberikan oleh Ramanda Raden Wangsadirja. Betul begitu? Betul Ki. Baru 2 hari yang lalu Gandini resmi menerima gelar itu di tempat kediaman Yang Mulia Senapati. Gelar itu diberikan oleh Senapati dalam suatu upacara resmi yang dihadiri oleh para bangsawan dan pejabat-pejabat istana Kerajaan Darmasraya. Berita buruk apa yang kau bawa ini padaku? Apa gelar yang diberikan Senapati pada bajingan itu? Apa? Kalau tidak salah, Gandini itu mendapat gelar Raden Ayu Gandini Laras Ganda Kusuma. Yang berarti Gandini adalah seorang bangsawan sejati yang selalu membawa busur panah untuk menegakkan kebenaran. Sedangkan busur panah itu selalu berbau harum. Sudah. Pusing aku mendengarnya. Iya Ki. Pasti Gandini berhasil mendekati dan membujuk Senopati tanpa setahu Raden Wangsadirja. Iya kan? Begitu kan? Justru Raden Wangsadirja tahu persis ini Ki Sabrang. Raden Wangsadirja hadir dalam upacara pemberian gelar itu di kediaman Senopati. Bahkan kini Raden Wangsadirja berada di rumah Gandini Ki. Betul begitu? Aduh Ki, apa yang saya sampaikan ini semuanya betul. Salah. Kita salah. Seharusnya kita tidak memburuk-burukkan Den Ayu Aning di hadapan Raden Wangsadirja. Sehingga Raden Wangsadirja betah di sini. Seharusnya kita dekati Wulandari. Supaya kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi Gandini. Aduh, tapi kini semua sudah lewat. Sudah terlanjur semuanya. Apa pendapatmu sekarang tentang keadaan ini? Kejadian ini bermula karena Tembong tertangkap oleh kita, Ki. Sehingga kita telah membunuh Nini Binde. Kita telah membunuh Kirambat. Supaya kedua orang itu tidak sempat mencari dan menemui Wulandari. Sehingga Wulandari tidak bentrok dengan kita. Bahkan sampai hari ini kita tidak mengetahui di mana Den Ayu Aning itu berada. Iya. Lalu? Bagaimana kalau penyebabnya saja sekalian yang kita lenyapkan, Ki? Tembong maksudmu? Betul, Ki. Jangan.
Tembong adalah modal kita untuk membujuk Raden Wangsadirja. Kalau Raden Wangsadirja datang kemari, Tembong akan kita jadikan alasan bahwa karena dialah semua ini terjadi, sehingga nanti terserah Raden Wangsadirja terhadap Tembong. Saya khawatir, Ki. Kalau Den Ayu Aning pergi mencari Wulandari, lalu Wulandari mencoba masuk kemari dan membebaskan Tembong. Tidak mungkin. Jangankan Wulandari, seekor semut pun tidak akan bisa menembus penjagaan kita, sehingga bisa lolos masuk kemari. Iya, Ki. Nah, sekarang kita harus memperketat penjagaan. Iya, Ki. Bagaimana keadaan seluruh Mentilin, Ki Wista? Semua rakyat bergembira, Den Ayu Gandini. Mereka betul-betul menikmati pesta yang Den Ayu Laras adakan ini. Apakah semua rakyat suka padaku? Wah, semua rakyat bertambah cinta pada Den Ayu. Karena Den Ayu berani mengeluarkan biaya pesta yang sedemikian besar ini. Sedangkan pesta ini untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. Sayang pesta ini tidak dinikmati oleh Tembong. Karena entah kemana Tembong itu menghilang. Kadang-kadang Tembong juga aneh, Den Ayu. Aneh kenapa, Ki Wista? Ya, kadang-kadang dia tidak suka dengan keadaan Den Ayu sekarang ini. Apalagi Den Ayu sekarang selalu ditemani oleh Raden Wangsadirja. Tapi dia harus merasakan juga pesta besar ini, Ki Wista. Iya, Den Ayu. Sudah kembali orang yang mencari Tembong? Belum, Den Ayu. Ya, kita tunggu saja Tembong kembali. Bahwa Ki Sabrang menjadi sangat cemas ketika diketahuinya bahwa Aning hilang dari rumahnya. Bahkan kecemasan itu semakin menjadi-jadi. Ketika Aning sudah tidak pulang sampai hari ketiga, maka Ki Sabrang mengirimkan seorang prajurit sandi untuk mencari kemana Aning pergi. Namun berita yang dibawa prajurit sandi itu bukanlah tentang di mana keberadaan Aning, melainkan berita tentang pesta yang meriah di Mentilin. Bahkan yang paling meresahkan Ki Sabrang adalah pesta itu diadakan dalam rangka pemberian gelar bangsawan kepada Gandini oleh Senopati Kerajaan Dharmasraya. Itu berarti Gandini telah diakui oleh Senopati sebagai menantunya. Bahkan Gandini diakui sebagai petinggi desa di Mentilin, sehingga kedudukan Ki Sabrang bisa terancam. Apalagi selama ini Ki Sabrang telah menyatakan perang terhadap Gandini. Sementara itu, Gandini merasa gembira sekali atas gelar yang diberikan oleh Senopati Kerajaan. Sehingga pesta selama 7 hari 7 malam diadakannya untuk seluruh rakyat Mentilin. Raden Wangsa, boleh kan mulai saat ini aku memanggil Raden dengan sebutan Kakanda? Kenapa harus kau rubah panggilanmu terhadap diriku? Bukankah sekarang aku juga sudah menjadi seorang bangsawan? Bukankah gelar itu aku dapatkan karena aku menjadi istrimu, Raden Wangsa? Bukankah gelar itu diberikan oleh Ramanda Senapati? Sehingga secara resmi Ramanda Senapati telah mengakui aku sebagai menantunya? Ya, memang begitu. Tapi yang harus kau ingatkan, Dini, bahwa kita bukan kembali menjadi suami istri. Sejak pemberian gelar itu, aku belum pernah mengatakan padamu bahwa kita akan menjadi suami istri lagi seperti dulu. Aku juga tidak memusingkan hal itu, Raden Wangsadirja. Tapi yang aku inginkan bahwa aku diizinkan memanggil Raden dengan sebutan Kakanda, supaya aku merasa lebih dekat dengan Raden Wangsa. Ya, silahkan. Kalau panggilan seperti itu menjadikan dirimu merasa lebih dekat dengan aku. Terima kasih, Kakanda. Yang penting bagiku, kita bisa bersenang-senang seperti ini selama kita mau. Tentu, Kakanda Raden Wangsa. Silakan Kakanda menginap di rumahku ini sepuas Kakanda Raden Wangsa. Tapi, apakah kehadiranku di rumahmu ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Mentilin ini, Gandini? Kenapa tidak, Kakanda Raden Wangsa? Kalau saja ada yang mengusik Kakanda, maka akan aku hukum orang itu. Karena aku sudah secara resmi diakui oleh kerajaan sebagai petinggi di wilayah ini. Ada orang masuk kemari. Siapa yang berani masuk ke dalam rumahku malam-malam begini? Pasti Ki Wista. Siapa? Saya, Raden Ayu. Betul kan, Kakanda? Tidak ada yang berani masuk kemari selain Ki Wista. Ada apa, Ki Wista? Saya ingin menghadap Raden Ayu. Apakah saya diperkenankan? Masuklah. Saya Raden Ayu. Saya haturkan sembah untuk Raden Ayu. Ada apa, Ki? Ada seorang petugas sandi ingin menghadap Raden Ayu dan Raden Wangsadirja. Petugas sandi malam-malam begini? Petugas sandi dari kota raja, Ki Wista? Bukan, Raden. Tapi petugas sandi dari pasukan Singasari yang sedang melintas menuju pelabuhan Batanghari. Petugas sandi dari Singasari. Mau apa dia kemari? Dari dulu aku tidak suka mendengar nama Singasari. Suruh dia masuk. Baik, Raden.
Saya permisi. Aneh. Apa urusan petugas Sandi Singasari kemari? Ini petugas Sandi dari pasukan Singasari, Raden Wangsa. Terimalah salamku dari pasukan Singasari untuk Raden berdua. Betul Kisanak petugas Sandi pasukan Singasari? Tidak salah lagi, Raden Wangsa Dirja. Ada pesan apa yang akan Kisanak sampaikan pada kami malam-malam begini? Aku kebetulan lewat di Mentilin ini. Tujuanku adalah ke pelabuhan Batanghari. Lalu? Aku melihat desa ini dalam suasana pesta yang meriah. Benar. Pesta ini diadakan oleh Raden Ayu Gandini Laras Gandakusuma dalam rangka penganugerahan gelar itu yang diberikan oleh Ramanda Senapati. Aku sudah mendapat kabar itu dari Kiwista ini. Apakah pasukan Singasari akan ikut bergabung dalam pesta yang meriah ini? Tidak. Karena pasukan Singasari yang sedang melintas di sini sudah jauh menuju pelabuhan Batanghari. Hanya ada satu pesan yang harus aku sampaikan dari pimpinan pasukan Singasari. Bahkan supaya pesta ini dihentikan. Dihentikan? Kenapa harus dihentikan? Karena pasukan Singasari tidak mau melihat pesta-pesta seperti ini. Pasukan Singasari sedang dalam keadaan berkabung. Karena Sri Baginda Maharaja Kertanegara terbunuh dalam suatu peperangan dengan Kediri. Oh, rupanya Raja Singasari sudah tewas, Kakanda Raden Wangsa. Aku juga baru tahu berita ini, Gandini. Jadi aku harap sekarang juga pesta di seluruh desa ini dihentikan. Demi menghormati meninggalnya Sri Baginda Maharaja Kertanegara. Desa ini tidak ada urusan dengan Singasari. Jadi Kisanak tidak berhak menyuruh menghentikan pesta yang sedang berlangsung untuk seluruh rakyat Mentilin ini. Siapa Kisanak? Aku yang bernama Raden Ayu Gandini Laras Gandakusuma. Dan akulah petinggi di sini. Jadi aku berhak menentukan bahwa pesta untuk rakyatku ini terus berlanjut sampai 7 hari 7 malam. Rupanya Kisanak tidak menghormati Sri Baginda Raja Singasari. Sejak dulu aku tidak pernah menghormati Singasari. Kisanak rupanya menantang aku. Bahkan aku akan melemparkan kamu keluar dari sini. Ya! Aduh, sabar Gandini, sabar. Jangan bertindak gegabah. Aku berhak mengusir setiap orang yang tidak aku sukai di Mentilin ini. Silakan kau cabut senjatamu itu. Bahkan kalau perlu, kau hunus seluruh senjata yang kau punyai untuk menghadapi aku. Kau telah menyerang salah seorang perwira Sandi dari kerajaan Singasari. Untuk itu, kau akan aku hukum atas nama kerajaan Singasari. Silakan kau hukum aku. Kau memakai tombak itu untuk menghadapi aku. Baik. Perkelahian dahsyat pun tidak terelakkan lagi. Sementara Raden Wangsa Dirja dan Kiwista tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya hanya menonton saja jalan perkelahian dengan perasaan cemas. Terutama Raden Wangsa Dirja. Tampak pada wajahnya rasa takut pada Singosari. Sementara Gandini semakin beringas. Serangan-serangan perwira Sandi itu tidak dapat mengenai tubuh Gandini. Karena Gandini memutar tombak sebagai tameng untuk melindungi dirinya. Bahkan kadang-kadang tombak itu meluncur menyerang musuhnya. Ketika perkelahian sudah sampai di atas 10 jurus, maka tampak Gandini sudah di atas angin dari lawannya. Serangan-serangan Gandini tampak lebih berbahaya. Sementara perwira Sandi tersebut menjadi serba salah. Lalu ketika sebuah tendangan Gandini menghantam rusuk kirinya, maka perwira Sandi itu tampak kesakitan. Saat itu tidak disia-siakan oleh Gandini. Mata tombaknya meluncur deras, lalu menghantam dada kiri sang perwira, sehingga perwira Sandi itu tewas seketika. Dia tewas, Gandini. Orang yang menghina aku seperti ini memang harus tewas. Kiwista, urus mayat ini. Dan jangan sampai ada yang tahu kejadian ini, supaya pasukan Singasari yang lain tidak menyerang kita. Baik, Den Ayu. Siapa yang akan menghadapi itu padaku? Utusan dari Senapati Kisana Keling Batam. Kisana Keling. Akhirnya bertemu juga aku dengan musuh lamaku ini. Utusan itu sudah menunggu di luar rumah ini. Mana dia? Itu. Suruh masuk kemari. Kisanak, masuklah. Ya. Ini tanda pasukan Singosari bahwa aku adalah utusan dari Senapati Kisana Keling. Ya. Berita apa yang Kisanak bawa untuk kami? Senapati Kisana Keling mengharuskan seluruh pasukan Singasari yang ada di Panggalo ini mundur ke Batanghari, lalu menunggu kapal layar untuk kembali ke Singasari. Untuk apa mundur dan berangkat kembali ke Singasari, Kisanak? Untuk membela Anda Singasari sekarang dari masih cengkraman mendengarkan orang-orang Sandiwara Sudah Radio di channel Memori Kejadian itu sudah berlangsung 80. 1 tahun yang lalu. Sehingga keadaan Singasari pasti sudah banyak berubah, Kisanak. Tapi ini perintah Kisanak. Perintah dari Senapati Kisana Keling. Dan perintah ini harus dilaksanakan. Katakan pada Senapati Kisana Keling bahwa aku dan seluruh pasukanku tidak mau kembali ke Singasari. Batara, sebaiknya jangan alasan itu yang kau katakan. Kita sedang berhadapan dengan seorang senapati yang tangguh. Nanti kita bisa repot. Tidak apa-apa, kau jangan cemas. Jadi kau sudah tetap dengan keputusanmu itu, Kisanak?
Sudah. Kau tidak akan menyesal bahwa yang kau tolak perintahnya adalah Kisana Keling, salah seorang senopati andalan Singasari. Aku tidak menyesal. Baik, akan aku sampaikan penolakanmu ini kepada Kisana Keling. Silakan. Permisi. Ya. Kita semua dalam bahaya, Batara. Kisana Keling pasti datang kemari untuk menghukum kita. Kita laki-laki, Pak Datuk. Sekali kita mengatakan tidak, pantang bagi kita untuk mengatakan iya. Kau rupanya belum kenal dengan Kisana Keling. Senopati itu sangat tangguh dalam peperangan. Ilmu kadijayaan sangat tinggi. Tidak ada satupun prajurit Singasari yang berani membantah perintahnya. Kau rupanya takut menghadapi bahaya, Pak Datuk. Silakan kau mundur dari dusun Panggalo ini. Dan silakan ikut Kisana Keling ke Singasari. Aku tidak mau orang-orang yang mendampingi aku adalah orang-orang yang takut menghadapi bahaya. Cepatlah, kemasi barang-barangmu sebelum bahaya itu datang kemari. Iya. Aku tetap di sini, Batara. Hanya aku ragu. Apakah kita akan sanggup menghadapi Kisana Keling? Karena kita bukanlah seorang senopati. Kita hanya prajurit biasa yang tidak bisa menandingi kehebatan seorang senopati pilihan seperti Kisana Keling itu. Pangkat bukanlah halangan bagiku untuk mempertahankan pendirianku. Baik. Aku kagum pada keberanianmu, Batara. Mungkin keberanian seperti ini yang membuatmu diangkat menjadi perwira pasukan Singasari. Aku juga tidak tahu kenapa aku diangkat jadi perwira Singasari. Apakah kau tahu seberapa jauh pasukan yang dipimpin Senopati Kisana Keling? Menurut utusan tadi, kira-kira 1 hari perjalanan dari Panggalo ini. Berarti besok mereka akan sampai kemari. Semoga saja mereka tidak kemari. Aku rasa mereka pasti kemari. Utusan Kisono Keling sudah memberikan jawaban yang dikatakan Batara kepada Kisono Keling. Senopati pilihan Singosari itu menjadi merah padam mukanya. Lalu dengan cepat dia membawa sepasukan prajurit pilihan untuk mendampinginya ke dusun Panggalo. Maka tidak lama derap puluhan ekor kuda pilihan merambah hutan belantara. Dalam rombongan kecil namun tangguh itu tampak Kisono Keling berada paling depan. Sementara yang lain menyusul di belakangnya. Senjata-senjata sudah mereka siapkan. Jelas sekali tampak bahwa Kisono Keling dan pasukan tangguhnya itu akan menghukum perwira Singosari Pembangkang yang belum diketahui namanya itu. Mereka datang, Batara. Siapa? Kisana Keling bersama pasukan pilihannya. Bagus. Apakah pasukan kita sudah siap? Semua sudah siap, Batara. Tinggal menunggu perintahmu. Kalau kau bilang serbu, maka seluruh pasukan kita akan siap menghadapi pasukan Kisana Keling. Bagus. Apakah akan kita songsong mereka di padang rumput ini, Batara? Iya, supaya mereka tidak masuk ke dalam dusun ini. Tapi ingat, jangan kita yang mulai menyerbu mereka. Kita hanya menghadang mereka saja. Baiklah. Ayo, maju! Agar jalan mereka! Mari padaku. Agar berhenti di sini! Jaga jangan sampai mereka menerobos masuk ke dalam dusun! Berhenti di sini! Semua berhenti di sini! Hei, kau rupanya Batara. Kisana Keling, rupanya masih ingat padaku. Apakah kau yang memimpin pasukan Singosari ini? Sebagaimana yang Kisana Keling lihat. Oh, apakah dia yang menjadi perwira di pasukan ini? Betul, Kisana Keling. Bagaimana kau bisa menjadi perwira di dalam pasukan Singasari? Panjang ceritanya, Kisana Keling. Hei, para prajurit Singasari. Orang yang berada di punggung kuda di depanku ini bukanlah orang Singasari sejati. Tapi dia adalah seorang perwira kerajaan Dharmasraya. Dia adalah musuh Singosari di saat Singasari pertama kali menyerang Dharmasraya. Bagaimana caranya kamu masuk ke dalam pasukan Singasari ini, ha? Sama seperti yang lain, Kisana Keling. Aku masuk ke dalam pasukan Singasari ketika aku mendaftarkan diri di ibu kota kerajaan Singasari. Dan aku menjadi perwira di dalam pasukan ini karena pengabdianku terhadap pasukan ini. Kau bohong! Kau bohongi seluruh pasukan ini! Aku tidak bohong, Kisana Keling. Silakan tanya pada yang lain kalau aku berbohong. Hei, kamu! Apakah betul apa yang dia katakan itu? Betul, Kisana Keling. Dan kau prajurit, apakah betul apa yang dikatakan Batara tadi? Betul, Kisana Keling. Oh, hebat sekali kau Batara. Sehingga semua orang percaya pada apa yang kau katakan. Dari dulu aku pantang berbohong, Kisana Keling. Dan kali ini pun aku bicara apa yang aku alami. Rupanya kau seorang perwira sandi kerajaan Dharmasraya. Sehingga kau bisa menyusup ke dalam pasukan Singasari ini. Lalu kau acak-acak pasukan ini. Kau cekoki mereka dengan janji-janjimu. Sehingga mereka tidak mau lagi kembali ke Singasari. Bahkan dengan hebatnya, mereka berbaris seolah-olah ingin menahan gerak maju pasukan yang mengiringi kedatanganku ini. Itu bohong, Kisana Keling. Aku tidak pernah mengacak-acak mereka.
Silakan tanya mereka. Kenapa mereka sekarang tidak mau lagi kembali ke Singasari? Mereka tetap mau kembali ke Singasari. Tapi kerajaan Singasari sudah lenyap. Yang ada sekarang adalah kerajaan Kediri yang diperintah oleh Jayakatwang. Dan kalau mereka tetap memaksakan diri kembali ke Singasari, maka mereka akan dihukum gantung oleh Jayakatwang. Hei, pasukan Singasari. Aku adalah salah seorang senopati Singasari sampai saat ini. Sekarang aku mau bertanya pada kalian. Apakah kalian bersedia kembali ke Singasari untuk membantu meregakan kerajaan itu kembali? Ayo jawab cepat! Kawan-kawan tidak usah melihat aku. Jawab saja dengan jujur apa yang terasa di hati kalian. Ayo jawab! Apakah kalian mau kembali ke Singasari atau tidak? Tidak! Huh, ternyata kalian harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku di dalam pasukan Singasari. Namun sebelum kalian aku hukum, maka laki-laki ini dulu yang harus aku hukum. Yang lain tidak usah ikut campur. Akan aku lihat bagaimana seorang senopati Singasari menghukum seorang mata-mata kerajaan Dharmasraya yang mencoba menyusup dan mengacau di dalam pasukan Singasari. Hati-hati, Batara. Kisana Keling bukanlah lawan yang enteng. Iya. Kisana Keling, mari kita mengadu kepandaian. Karena aku tidak rela kau perlakukan seperti anak buahmu yang lain. Dengan cara apa kau mau menemui ajalmu, Batara? Terserah kau, Kisana Keling. Baik. Mari kita mengadu kepandaian di atas kuda. Aku ingin lihat sejauh mana kehebatanmu, Batara. Aku siap. Ya. Ki Sono Keling yang sedang dibakar oleh api kemarahan itu mengambil ancang-ancang di ujung padang rumput sebelah utara. Sementara Batara mengambil ancang-ancang di padang rumput sebelah selatan. Sementara pasukan Ki Sono Keling maupun pasukan Batara berbaris diam, memperhatikan apa yang akan terjadi. Tampak Ki Sono Keling mencabut tombak dari pelana kudanya. Tombak itu dipegang di tangan kanannya. Sementara tameng digenggam erat di tangan kiri laki-laki separuh baya itu. Batara pun melakukan hal yang sama. Dengan rasa percaya diri, Batara memperhatikan gerak-gerik lawannya. Lalu ketika kuda Ki Sono Keling dipacu, Batara pun memacu kudanya ke tengah-tengah arena. Kedua kuda tunggangan yang besar dan pangkas itu melesat menuju arena perkelahian di tengah-tengah padang rumput yang menghijau. Sementara kedua tombak yang digenggam masing-masing pemiliknya telah dihunus ke depan menuju dada masing-masing lawan. Dan ketika kedua kuda itu sudah semakin dekat, maka kedua penunggang kuda itu memperlihatkan kemahiran mereka. Ki Sono Keling lebih dulu menusukkan tombaknya ke dada Batara. Namun dengan sangat berani, Batara menghadang ujung tombak yang melesat bagai anak panah menuju dadanya. Sementara tombak di tangan Batara diangkat tinggi-tinggi. Dan ketika beberapa saat lagi ujung tombak itu merobek dadanya, maka Batara menundukkan badan. Sementara gagang tombak Batara mencoba menghantam belakang kuda Ki Sono Keling. Namun pukulan Batara lolos, sedangkan tusukan tombak Ki Sono Keling tidak menemui sasarannya. Ki Sono Keling tidak kembali ke ujung padang rumput itu untuk mengambil ancang-ancang guna melakukan serangan berikutnya. Dengan cepat dia tarik tali kekang kudanya, sehingga binatang itu meloncat tinggi ke udara. Dan seketika kuda tunggangan Ki Sono Keling berbalik arah dan sudah mengejar kuda Batara yang mencoba berlari ke ujung padang rumput sebelah selatan. Melihat bahaya yang datang dengan tiba-tiba itu, seluruh prajurit yang menonton dari tepi padang rumput menahan napas. Mereka tahu, sebentar lagi punggung Batara akan ditembus oleh ujung tombak yang runcing mengkilat itu. Sementara Batara masih belum sadar kalau bahaya sedang mengintainya dari belakang. Ketika desiran ujung tombak Ki Sono Keling menyambar punggung Batara, maka dengan gerak terlatih yang sangat cepat, Batara mengibaskan tamengnya, sehingga tombak Ki Sono Keling terlepas dari tangan. Namun Batara kehilangan keseimbangan. Dia terguling dan jatuh ke tanah. Sedangkan kuda tunggangannya lari keluar dari arena perkelahian. Kau melakukan kecurangan, Kisana Keling. Ini bukan permainan, Batara. Tapi ini perkelahian yang mempertaruhkan jiwa. Hus, ya. Tampaknya Kisana Keling akan mempergunakan cambuk kudanya untuk menghantam aku. Ya! Mampus kau hari ini, Batara! Bangun cepat, Batara! Awas, Batara! Ayo bangun kau perwira hebat!
Batara masih tertelungkup di tanah. Sementara punggungnya sudah merah karena luka-luka yang menganga. Sementara Ki Sonokeling memandang sinis dari atas kuda. Lalu dengan cepat Ki Sonokeling mencabut pedang dari pelana kudanya. Dan pedang itu diayunkan ke arah leher Batara. Di dalam saat yang berbahaya itu, Batara cepat berbalik. Dia sentakkan ujung cambuk Ki Sonokeling. Maka tanpa terduga, Ki Sonokeling terhempas ke tanah. Sementara pedang yang menderas ke arah leher Batara. Dengan cepat Batara menendang pergelangan tangan Ki Sonokeling. Sehingga pedang terlepas dari tangannya. Anda sekarang Kini masih keduanya mendengarkan cepat bangkit. Sandiwara Radio Ki di Sonokeling channel langsung Memori mengirimkan sebuah 80. tendangan mendatar ke dada Batara. Namun tendangan itu dapat dielakkan oleh Batara. Sementara Batara menyarangkan sebuah pukulan pendek ke arah iga Ki Sonokeling. Sehingga Ki Sonokeling terhuyung ke belakang. Dan dengan cepat Batara melompat memberikan tendangan beruntun ke arah muka Ki Sonokeling. Sehingga kembali Ki Sonokeling terhempas ke tanah. Ki Sonokeling mengerang hebat. Di dalam keadaan berbahaya begitu, dia sempat mencabut kerisnya dan siap dilemparkan ke dada Batara. Tapi Batara berbuat nekat. Dia tubruk keris itu dengan cepat. Lalu ujung keris itu berbalik arah menghunjam dada Ki Sonokeling. Bangkitlah Ki Sonokeling. Perkelahian di antara kita belum selesai. Kau memang tangguh, Batara. Ki Sonokeling tewas. Akhirnya habis juga kau di tanganku, Ki Sonokeling. Tapi aku akui, kau adalah lawan yang berat bagiku. Kau hebat, Batara. Kau pantas menjadi pemimpin kami. Saudara-saudara sekalian, Ki Sonokeling sudah gugur secara kesatria. Dia gugur mempertahankan kerajaan Singasari yang dicintainya. Kini, aku persilakan pada saudara-saudara. Siapa yang ingin kembali ke Singasari, silakan kembali. Yang ingin tetap bersama aku di sini, silakan ikut aku. Tidak ada satu orang pun yang aku paksa. Tidak ada yang ingin kembali ke Singasari. Tidak ada! Batara, semua kawan-kawan yang hadir di sini telah memilihmu menjadi pemimpin kami, Batara. Kemanapun kau pergi, kami akan ikut bersamamu. Terima kasih. Kami pun tidak mau kembali ke induk pasukan kami, Batara. Kami siap menjadi pengikutmu yang setia. Bukankah kalian adalah pasukan pilihan? Induk pasukanmu masih memerlukan kalian. Semua kawan-kawanku sudah memutuskan untuk menjadi anak buahmu, Batara. Kenapa begitu? Kau seorang ksatria. Kau adalah pemimpin sejati. Terima kasih. Kau sanggup berdiri di alun-alun dusun ini, Batara? Sanggup. Luka di punggungmu belum sembuh. Akan aku tahan. Aku tidak mau mengecewakan penduduk dusun yang akan mendengarkan keteranganku terhadap mereka. Ya, baiklah. Mari kita ke sana. Apakah mereka sudah berkumpul di alun-alun dusun ini? Sudah. Mari. Seluruh pasukan kita juga sudah berkumpul di alun-alun dusun Panggalo. Iya. Batara, apakah sudah bisa kita mulai? Silakan prajurit. Aku sudah siap untuk memulai. Baik, Batara. Perhatian! Perhatian semuanya! Perhatian semuanya! Perhatian! Pimpinan kita Batara akan bicara. Perhatian semua! Perhatian! Perhatian! Para sahabat, para sanak saudara sekalian penduduk dusun Panggalo, dan juga para prajurit yang telah menyatakan setia padaku untuk mengikuti kemana saja aku pergi. Aku tidak akan pergi. Aku dan juga Padatu sudah memutuskan untuk tinggal di dusun ini. Tenang dulu, tenang. Jangan ribut dulu. Aku belum selesai bicara. Aku memutuskan untuk tinggal di dusun ini. Karena dusun ini sangat serasi bagiku. Suasana dusun Panggalo yang tenang dan damai. Sedangkan kalau aku kembali ke Singasari, sudah tidak ada kedamaian di sana. Apalagi aku bukan orang yang berasal dari Singasari. Aku adalah orang asli dari bumi Dharmasraya. Betul itu. Orang Dharmasraya. Tapi percayalah, aku tidak akan kembali ke Dharmasraya. Karena di sana sudah tidak ada lagi ketentraman bagiku. Apakah Kisanak semua setuju? Aku tinggal di dusun Panggalo ini. Dan bagi seluruh prajurit Singasari yang kini bergabung dengan aku, terus terang aku katakan bahwa aku berterima kasih pada Kisanak semua.
karena telah rela untuk ikut bersamaku tinggal di dusun yang damai ini. Sejak tadi kalian menyebut aku sebagai pemimpin kalian. Apakah kalian sudah bersedia kalau aku jadi pemimpin kalian? Batara! Ada apa, Rimbas? Kami penduduk dusun Panggalo ini sudah setuju dan sudah sepakat mengangkatmu menjadi pemimpin kami di dusun ini. Betul? Betul! Terima kasih. Batara, Ada apa, Kisanak? Bukankah kau perwira Singasari yang baru bergabung bersama kami kemarin sore? betul. Aku dan juga seluruh prajurit Singasari yang berjajar di alun-alun ini, kami menyatakan akan tinggal di sini. Karena kau juga telah memutuskan untuk tinggal di dusun ini. Kami tidak akan mengaku lagi sebagai orang Singasari. Kami percaya padamu sebagai pemimpin kami. Kami sudah menyaksikan sendiri bagaimana kau telah menaklukkan Ki Senakeling kemarin siang di alun-alun ini. Kau bukan saja pantas menjadi seorang perwira pasukan, tapi juga pantas menjadi seorang senapati. Bahkan kalau mungkin, kau adalah raja kami. Mulai hari ini, kami sudah menjadi orang-orang Panggalo. Dusun Panggalo adalah menjadi negeri kami yang baru. Terima kasih kawan-kawan prajurit yang setia. Hari ini kita memang sudah menjadi orang dusun Panggalo. Bagaimana, Batara? Apakah luka-luka di punggungmu masih terasa sakit? Iya, luka-luka itu belum sembuh betul. Kadang-kadang masih mengeluarkan darah. Coba aku lihat. Ini. Iya, luka-luka bekas cambuk Ki Senakeling ini luar biasa. Luka ini masih mengeluarkan darah. Senakeling memakai tenaga dalam ketika melepaskan pukulan cambuk ke punggungku, sehingga akibatnya jadi begini. Apakah akan bisa sembuh dengan cepat luka-luka ini, Batara? Mungkin agak lama. Bagaimana laporan yang kau terima dari prajurit Sandi mengenai pasukan Ki Senakeling yang sedang bergerak kemari? Mereka tidak jadi kemari. Tampaknya mereka tidak peduli dengan kematian Ki Senakeling. Mereka tergesa-gesa untuk kembali ke Singasari. Bagus. Tapi kalau mereka kembali ke Singasari, sama saja mereka mengantarkan nyawa. Kasihan. Ya, kasihan sebenarnya mereka itu. Maaf, Batara. Aku belum sempat menyampaikan berita ini padamu. Karena kau tadi tampaknya tidur pula sekali. Tidak apa-apa. Karena berita ini bukan berita yang mengkhawatirkan kita semua. Iya. Tidurlah kau, Padatu. Kau tampak kelelahan sekali. Baiklah, Batara. Tapi kau tidak apa-apa kan dengan lukamu itu? Tidak. Aku bahkan sudah bisa tidur pulas tadi. Kasihan Padatu. Dia sudah tertidur. Dia lelah sekali setelah berjalan seharian mengadakan pengintaian. Aku merasakan ada sesuatu yang datang ke dalam rumah ini. Angin dingin terasa menyapu punggungku. Pasti ini bukan manusia. Siapa? Saya Kanjeng Batara. Oh, kau Dayang? Untuk apa kau datang lagi? Mohon maaf sebelumnya, Kanjeng. Saya datang karena melihat luka di punggung Kanjeng ini. Akan kau apakan lukaku ini? Akan saya obati, Kanjeng Batara. Mengobati? Apa bisa kau mengobati, Dayang? Sedangkan suaramu saja terdengar aneh bagiku. Bisa, Kanjeng. Walau dunia kita berbeda, tapi saya bisa mengobati luka Kanjeng Batara ini. Cobalah. Tunggu dulu. Ada apa, Kanjeng Batara? Apakah lukaku ini berbahaya, Dayang? Tidak, Kanjeng. Luka ini luka biasa. Hanya kalau dibiarkan saja seperti sekarang ini, luka Kanjeng akan lama sembuhnya. Oh, begitu. Betul, Kanjeng Batara. Apakah sudah boleh saya mengobati luka Kanjeng ini? Silakan. Kenapa punggungku terasa dingin, Dayang? Karena luka Kanjeng sudah bertaut kembali. Betul begitu, Dayang? Betul, Kanjeng Batara. Oh, iya. Tapi kenapa kau selalu menolongku, Dayang? Apakah kau punya maksud tertentu? Tidak, Kanjeng Batara. Saya hanya ingin mengabdi kepada orang yang bijaksana, seperti Kanjeng Batara. Bijaksana? Dayang. Sudah pergi dia. Aku sudah sangat letih. Aku tidak kuat lagi berjalan. Itu ada rumah. Aku harus ke sana.
Aku sudah tidak tahan lagi berjalan. Kakiku serasa melepuh. Kebetulan ada orangnya. Nini, bolehkah saya numpang tidur di rumah ini? Boleh. Silahkan masuk. Terima kasih, Nini. Rupanya kau baru berjalan jauh ya. Iya, Nini. Tidurlah. Kau sangat keletihan. Iya. Kenapa Nini memegang leherku? Tidak apa-apa. Aku hanya senang melihat lehermu. Lehermu bagus. Aku ingat ketika aku muda dulu. Leherku juga sebagus yang kau miliki. Tapi tidurlah. Kau akan aman di sini. Tidak akan ada yang mengejarmu. Dia tahu kalau aku sedang ketakutan dikejar-kejar. Tidurlah. Iya nih. Kenapa tiba-tiba aku tidur di sini? Mana rumah tadi malam yang aku tumpangi itu? Hutan belantara. Sekelilingku hanya hutan-hutan belantara. Aku rupanya tidur di atas tunggul kayu ini tadi malam. Aduh, kenapa leherku? Aduh, kenapa leherku terasa bengkak? Apakah karena tadi malam? Ada orang. Mungkin nenek yang aku temui tadi malam itu. Bukan. Dia itu perempuan muda dan cantik. Kakak Wulan. Aku bukan Wulandari. Aku Anindya. Perempuan ini bukan Kakak Wulan. Kau tidak percaya? Kau kenal dengan Kakak Wulandari? Iya. Dan pasti kau juga kenal, bukan? Iya. Dan aku sedang mencari Kak Wulan. Kenapa? Kau masih ragu kalau aku bukan Wulandari? Iya. Kau bukan Kak Wulandari. Di tepi bibirmu tidak ada tai lalatnya. Ternyata kau jeli membedakan aku dan Wulandari. Mari ke tempatku. Apakah perempuan ini betul manusia atau bukan? Ataukah dia jelmaan perempuan tua yang aku jumpai tadi malam? Kau tampaknya ragu-ragu padaku, Kisana. Ayolah. Kau sudah tersesat di dalam hutan ini. Nanti kau tidak bisa keluar kalau tidak aku tunjukkan jalan untukmu. Ayo. Atau kalau tidak, aku tinggal kau sendirian di sini. Iya. Tapi leherku sakit. Lehermu memerah dan ada gambar kembang kemboja di lehermu. Hah? Gambar kembang kemboja? Iya. Kalau kau mau, akan aku obati sakit lehermu itu. Iya, baik. Aku ikut ke tempatmu. Iya, bagus. Nah, itu tempatku. Di atas tebing itu? Iya. Gunung apa namanya ini? Kita berada di lereng Gunung Dempo. Oh, berarti aku sudah sangat jauh berjalan. Jangan kau usap terus lehermu itu. Lehermu sudah bertambah bengkak dan merah. Iya. Aduh, leherku pedih. Tunggu. Aduh. Oh, kau terkena ilmu aneh. Gambar kembang kemboja ini semakin besar dan seperti mulai merekah. Sementara itu, Aning yang melarikan diri sudah sampai di lereng Gunung Dempo. Bahkan ketika malam hari tiba, Aning akhirnya bertemu sebuah rumah. Lalu ia sempat bermalam di rumah tersebut. Namun ketika hari sudah siang, ia sangat terkejut karena ternyata ia berada di dalam hutan belantara. Dan ketika di dalam kebingungan itu, tiba-tiba muncul Anindya yang datang menolong Aning. Lalu perempuan malang itu dibawa ke tempat tinggalnya. Kak Anindya, siapa yang pingsan ini, Kak? Orang tersasar di lereng Gunung Dempo ini. Kenapa lehernya itu, Kak? Sakit. Lehernya luka. Dan lukanya itu aneh. Lukanya seperti gambar kembang kemboja. Persis seperti kembang kemboja merah. Ramanda, apakah Ramanda sudah selesai melakukan semedi? Sudah, anakku. Di mana kau temukan perempuan malang ini, Anindya? Di lembah sana, Ramanda. Ketika saya sedang mencuci muka. Tampaknya dia pingsan. Iya, dia pingsan karena keletihan. Tolong ambilkan air hangat, Rahayu. Kita coba mengobati luka di lehernya. Iya, baik, Kak. Apakah kau sanggup mengobati luka di lehernya itu, anakku? Ya, semoga saja bisa, Ramanda. Hati-hatilah.
Lukanya itu tampak berbahaya sekali. Lukanya seperti hidup. Apalagi gambar bunga kemboja itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Penyakit berbahaya, Ramanda. Dia bertemu dengan seseorang yang mempunyai ilmu tinggi. Dan orang itu sedang mencobakan ilmu yang baru saja didapatnya. Aku jadi ragu. Apakah kau sanggup mengobati perempuan ini? Saya minta doa, Ramanda. Semoga Yang Maha Agung melindungi kita semua. Karena tempat kita ini mulai tidak aman, Ramanda. Iya. Hati-hatilah, anakku. Kita tidak mau lagi terjadi hal yang mengerikan seperti dulu itu. Iya, semoga saja, Ramanda. Kak, ini air hangatnya. Terima kasih, Ayu. Apa yang dilakukan oleh kakak Anindya, Ramanda? Kakakmu itu sedang memusatkan pikirannya pada sakit yang diderita oleh perempuan ini. Oh, Kanjeng Rana. Kau datang, Dayang? Betul, Kanjeng Rana Dewi. Saya datang karena melihat perempuan malang ini tergeletak di hadapan Kanjeng Rana Dewi. Kau tahu apa yang diderita oleh perempuan ini, Dayang? Perempuan ini terkena sentuhan jahat Mak Rompang, Kanjeng Rana. Sentuhan jahat Mak Rompang? Kau bisa mengobatinya, Dayang? Semoga bisa, Kanjeng Rana. Iya, obatilah. Baik, Kanjeng Rana Dewi. Perlahan-lahan Dayang pengasuh Anindya itu meletakkan tangannya di atas luka Aning. Lalu dia tekan luka itu perlahan-lahan pula. Sehingga telapak tangan Dayang tersebut menjadi bergetar hebat. Lalu memerah bagaikan bara. Ketika Dayang pengasuh itu menarik nafas dalam-dalam, maka telapak tangannya yang membara perlahan-lahan hilang. Lalu berganti warna menjadi putih bersih. Sementara apa yang dilihat Rahayu dan Aki Japa Ardana lain dari apa yang terjadi. Mereka berdua melihat Anindya mengusap luka yang terdapat di leher Aning dengan air hangat yang diambil oleh Rahayu. Lalu perlahan-lahan luka di leher Aning itu luntur dan hilang. Sehingga keduanya menjadi heran. Bagaimana sekarang rasanya, Aning? Aku mengucapkan terima kasih banyak. Rasa sakit di leherku betul-betul sudah hilang. Baguslah kalau begitu. Apakah kau masih ingat pertama kali kita bertemu, Aning? Iya. Kita bertemu pagi tadi di lembah sana, kan? Apa kau masih ingat kata-kata apa yang pertama kali kau ucapkan? Kata-kata apa ya? Ingatlah baik-baik, Aning. Apa yang pertama-tama kau ucapkan ketika melihat saya muncul di hadapanmu tadi pagi? Kalau tidak salah... Oh ya, aku memanggilmu dengan nama Kakak Wulan. Ternyata ingatanmu baik sekali. Kau sudah sembuh. Terima kasih. Berarti kau kenal dengan Wulandari? Kenal. Bahkan aku sampai tersasar di hutan di lereng gunung ini karena mencari Kakak Wulandari. Kenapa kau mencari Wulandari? Karena nasibku selalu malang. Katakanlah lebih jelas, Aning. Jangan menangis terus. Dengan terisak-isak, Aning menceritakan siapa dirinya dan apa yang telah dialaminya selama ini. Sehingga Anindya mendengarkan dengan rasa haru yang teramat dalam. Ketika Aning telah selesai bercerita, maka Anindya menarik nafas panjang. Dia merenung dalam-dalam memikirkan nasib perempuan yang duduk bersimpuh di hadapannya itu. Ya, nasibmu menyentuh sekali, Aning. Tapi ada yang menggembirakan hati saya, bahwa Wulandari masih hidup. Dia masih dalam keadaan selamat. Iya, aku kini sebatang kara. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kalau kau suka, untuk sementara kau tinggallah bersama kami di sini. Terima kasih. Sejak tadi orang itu memperhatikan aku terus. Apakah dia prajurit Sandi Kisabrang? Sebaiknya aku menjauh dari tempat ini. Rupanya dia tahu niatku akan melompati tembok benteng ini. Aman sekarang. Dia tidak melihat aku berjalan kemari. Di sini sepi. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan aku. Masih laki-laki tadi. Tampaknya dia berilmu tinggi. Cara lompatnya hebat sekali. Jangan-jangan dia prajurit Sandi Kisabrang. Aku harus hati-hati. Kau rupanya curiga padaku, ha? Siapa kau? Aku pedagang kue. Kau jangan mengelabui aku. Rupanya kau tidak percaya. Ini lihatlah. Kau tinggal pilih mana yang kau suka. Aku tidak mau membeli kuemu itu. Harganya tidak mahal. Ya, paling-paling hanya sekepeng harga pebuahnya. Aku tidak mau membeli daganganmu. Jangan kau paksa aku.
Hei, tunggu dulu nih Sanak. Aku tidak peduli pada dia. Apa sebenarnya yang kau mau dariku, Kisanak? Aku sebenarnya ingin membantumu meloncati tembok tadi. Aku tidak berniat meloncati tembok tadi. Oh, baiklah. Tapi kau sudah berbohong padaku. Kau tidak usah khawatir. Aku bukan penjaga rumah itu. Aku bukan prajurit atau pengawal rumah itu. Aku hanya kebetulan lewat di sana. Orang ini meragukan. Kau masih curiga padaku. Aku tidak tahu. Jangan sampai kesabaranku habis ke sana. Pinggir. Aku tidak akan membeli kuemu itu. Aku tidak akan menjual kue padamu. Aku hanya ingin supaya kau mengakui padaku bahwa kau betul-betul mau melompati pagar rumah besar tadi, bukan? Kalau aku tidak mau mengakuinya, bagaimana? Ya, akan aku kejar terus sampai kau mengakuinya. Kalau aku mengakuinya? Akan aku ajarkan bagaimana caranya melompati tembok tinggi rumah besar itu. Orang ini aneh dan pasti aku akan bentrok dengan dia. Jangan kau berbohong terus pada aku, Nisanak. Aku sudah banyak pengalaman dan aku juga banyak punya kawan. Baik dari kalangan pasukan Singasari maupun dari kalangan kerajaan Dharmasraya. Tapi yang pasti, aku tidak punya kawan dengan penghuni bangunan besar tadi. Siapa saja yang kau kenal di kalangan kerajaan Dharmasraya itu, Kisanak? Banyak. Aku kenal dengan petinggi-petinggi kerajaan. Terutama dengan senopati kerajaan Dharmasraya. Di kalangan pasukan Singasari? Banyak. Aku juga kenal banyak dengan petinggi-petinggi pasukan Singasari. Di antaranya Huti, senopati Kisana Keling, dan juga seorang perwira muda bernama Batara. Kau terkejut bukan? Karena aku banyak mengenali orang-orang penting di kalangan kedua pasukan kerajaan itu. Di mana kau kenal dengan perwira yang bernama Batara itu, Kisanak? Nisanak. Kau rupanya tertarik pada nama laki-laki muda itu ya? Ataukah kau memang sudah kenal dengan dia? Aku tidak kenal dengan siapapun yang kau sebutkan tadi. Bagus. Tapi suatu saat, kalau kau bertemu dengan Batara, kau pasti akan jatuh cinta padanya. Dia pemuda yang sangat gagah. Kang Batara, kalau memang betul apa yang dikatakan laki-laki di hadapanku ini, maka Kang Batara ternyata masih hidup. Sejak tadi kau diam saja, Nisana. Lebih baik aku pergi. Aku tidak suka bicara dengan perempuan yang membisu sejak tadi. Biar saja dia pergi. Aku tidak perlu dengan dia. Dia betul-betul pergi. Kalau dia pergi, aku tidak tahu di mana aku bisa menemui Kang Batara. Lebih baik aku ikuti dia. Lupanya kau juga mempunyai ilmu yang tinggi. Karena aku tadi... Kau menyindir aku. Tidak, aku bicara sungguh-sungguh. Lalu kau mau apa? Menghadangku seperti ini? Aku akan ikut kemana kau pergi. Kau bicara sungguh-sungguh? Ya, sungguh-sungguh. Atau kau bermaksud mengajak aku untuk melompati tembok tinggi pada rumah besar itu tadi? Tidak, aku hanya ingin bersahabat denganmu. Aneh. Kau ini aneh. Tadi kau tidak mau bicara padaku. Kini kau ingin bersahabat dengan aku. Jadi kau menolak bersahabat dengan aku? Oh, tidak. Tentu tidak. Bahkan aku sangat suka kau mengatakan itu. Nah, kau mau kemana sekarang? Aku belum tahu mau kemana. Tapi sebaiknya kita berkenalan dulu. Oh iya. Nama saya Cancau. Aku Wulandari. Oh, namamu bagus. Namamu aneh bagiku. Kalau kau sudah kenal lebih banyak tentang aku, maka aku adalah orang yang aneh. Bahkan lebih aneh dari namaku. Kemana laki-laki yang bernama Cancau itu? Apakah dia tinggalkan aku di tengah hutan ini sendirian? Cancau! Wulandari! Sialan. Aku pikir dia sudah pergi jauh. Kau sudah bangun? Sudah sejak tadi. Dari mana kau sepagi ini, Cancau? Aku dari warung. Warung? Iya. Di mana ada warung di tengah hutan seperti ini? Ada. Itu tuh di sana. Aku tidak percaya. Kalau di dalam hutan lebat begini ada warung. Ayo kita ke sana. Untuk apa? Kau harus minum minuman hangat supaya perutmu tidak masuk angin. Ayo. Di sana tidak ada warung. Itu kan hutan belantara. Itu warung. Mana? Ayo ke sana. Baru kau bisa melihatnya. Laki-laki ini aneh. Apa yang dikatakannya suka terbukti. Ayo.
menunggu apa lagi kamu? Ya, ayolah. Mana? Itu. Atap walung itu sudah tampak. Iya ya. Betul kan? Betul. Nah, kini semakin jelas. Kalau di sini ada walung. Ya. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk. Aneh. Orang-orang di dalam warung itu memandangku seperti curiga. Mau minum apa, Nyai? Air hangat dicampur gula aren. Iya ya. Kisanak mau minum apa? Sudah. Kisanak sudah minum tadi ya? Sudah. Oh iya ya. Aku baru ingat. Cancau, apakah kau tidak aneh melihat orang-orang di dalam warung ini? Semua memandang kita dengan curiga. Wulandari, itu sudah biasa. Kalau kita masuk ke tempat yang tidak kita kenal. Tapi ini belum pernah aku alami. Seolah-olah mereka akan merobek-robek tubuhku. Jangan pedulikan itu. Hilangkan perasaan seperti itu. Nah, ini pesananmu, Nyai. Terima kasih. Wulandari dan Cancau masih duduk di dalam warung tersebut. Sementara suasana di dalam warung itu semakin mencurigakan perasaan Wulandari. Namun Wulandari tidak bisa bicara apa-apa lagi kepada Cancau. Dia hanya bersiap kalau terjadi hal-hal yang tidak dia kehendaki. Dan ketika selesai minum serta makan di warung itu, Cancau membayar harga minuman dan makanan yang telah mereka makan. Wulandari heran melihat uang Cancau yang begitu banyak. Namun Wulandari tidak mau bertanya tentang uang yang dimiliki Cancau. Ia maklum kalau Cancau adalah seorang pedagang kue. Tentu dia mempunyai uang yang cukup banyak. Namun ketika mereka keluar dari warung itu, maka keanehan itu pun terjadi. Suasana tampak diselimuti kabut. Hutan yang tadi begitu lebat perlahan-lahan menjadi hilang. Yang tampak kini adalah sebuah dusun yang agak ramai. Wulandari sangat terkejut. Namun Cancau menjadi kebalikannya. Dia malah gembira karena ternyata dirinya sudah berada di tengah sebuah dusun yang ramai. Padahal sebenarnya mereka telah masuk ke dalam hutan Sendang Karang yang setengah abad yang lalu merupakan sebuah desa yang ramai dan makmur. Kau lihat perubahan di sekeliling kita, Cancau? Semuanya menjadi berkabut. Semuanya menjadi samar-samar. Tapi aku melihat sebuah perkampungan di hadapan kita, Wulandari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Lebih baik kita kembali saja. Kita jangan meneruskan perjalanan. Aneh. Kenapa kau berubah jadi penakut betul, Wulandari? Bukankah lebih enak berada di sebuah dusun daripada di tengah hutan? Ini bukan dusun. Ini tempat yang angker, Cancau. Kau terlampau percaya pada hal-hal seperti itu. Tapi aku tidak berani meneruskan perjalanan kita. Aku mau kembali saja ke tempat tadi. Kalau kau tidak berani, mari aku pegang. Ayo. Aku melihat orang-orang yang lalu lalang ini sama-sama. Bahkan bau mereka juga sangat menusuk hidung. Ramanda. Ada apa, Anindya? Saya mau minta izin, Ramanda. Kau mau kemana? Saya mau turun gunung ini untuk mencari obat. Obat? Ya. Obat untuk siapa? Untuk perempuan itu, Ramanda. Bukankah dia sudah sembuh? Tampaknya dia sembuh, Ramanda. Tapi sebenarnya dia masih menderita sakit di dalam tubuhnya. Sehingga kita perlu mencarikan obat yang lain. Obat yang lain? Berapa lama kau mencari obat itu, Anindya? Mungkin 3 hari, Ramanda. Lama betul? Ya, memang obat itu tumbuhnya tidak di sini, tapi di dusun Panggalo. Dusun Panggalo? Kau baru mendengar nama dusun itu, Anindya? Memang dusun itu dusun kecil, Ramanda. Dusun itu jarang dikenal orang. Lalu, dari mana kau tahu dusun itu, anakku? Dulu, ketika aku masih berada di negeri atas angin, aku melintas di dusun itu. Dan aku pernah melihat rumput untuk obat tersebut tumbuh di dusun itu. Izinkanlah aku, Ramanda, demi menolong orang. Ya. Untuk menolong orang, pergilah. Asal kau bisa menjaga dirimu. Terima kasih, Ramanda. Lupanya kau tidak percaya. Saya berjanji akan hati-hati. Saya akan berangkat sekarang, Ramanda. Malam ini? Iya, betul, Ramanda. Ramanda jangan khawatir. Saya tidak akan terjebak lagi pada kejadian seperti dulu. Karena saya sudah punya penangkalnya. Anakku. Tapi tengah malam ini kau berangkat. Apakah tidak bisa ditunggu hari pagi? Rasanya malam begini lebih segar berjalan, Ramanda. Kau ini aneh, Anindya. Baiklah, Ramanda. Saya akan menunggu hari pagi. Dayang? Kaukah itu, Dayang?
Betul, Kanjeng Rana Dewi. Mari kita berangkat, Dayang. Oh, jadi Kanjeng Rana Dewi mendapat izin dari Ramanda Japa Ardana. Iya, Dayang. Ternyata Ramanda Japa Ardana sudah semakin percaya pada saya. Kanjeng. Baru hari ini Kanjeng bisa keluar lagi dari tempat pertapaan Ramanda Japa Ardana. Ayo, kita jalan. Supaya kita tidak letih nanti di perjalanan. Dusun Panggalo itu jauh, Kanjeng Rana. Mungkin kita akan menempuh 5 hari perjalanan. Ah, bukankah kau bilang hanya 1 perjalanan, Dayang? Betul, Kanjeng. Mari kita bersemedi supaya cepat sampai di sana. Kau akan membawa saya di dalam perjalanan yang lazim dipergunakan oleh orang-orang atas angin, Dayang? Iya, Kanjeng. Supaya cepat sampai. Iya, baiklah. Saya juga ingin sekali bertemu dengan laki-laki prajurit Singasari yang telah menolong saya dulu. Mari, Kanjeng. Kita melakukan semedi supaya Yang Maha Agung berkenan pada kita. Ya, baiklah. Dayang Pengasuh dan Anindya duduk bersila sambil memejamkan mata mereka. Perlahan-lahan dari ubun-ubun keduanya tampak asap putih membubung ke udara. Maka perlahan-lahan tubuh Dayang dan Anindya sirna dari tempat semedi mereka. Dan tidak lama keduanya sudah hangat sepi. Yang mana rumah Batara itu, Dayang? Rumah yang terdapat di atas dataran tinggi itu, Kanjeng. Rumah itu agak besar bila dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Rumah itu dijaga. Mari kita ke sana, Kanjeng. Siapa tahu Kanjeng diizinkan oleh mereka untuk bisa bertemu dengan Batara. Tapi rasanya aku malu ke sana. Tidak pantas kan? Perempuan yang mengejar-ngejar laki-laki. Tidak usah dipikirkan, Kanjeng. Kita kan sudah sampai di sini. Iya, baiklah. Berhenti! Prajurit ini tidak melihat saya. Dia hanya bisa melihat Kanjeng sendiri. Nyai mau kemana? Apakah Kisana kenal dengan seorang prajurit Singasari yang bernama Batara? Maaf, Batara itu bukan seorang prajurit. Dia pimpinan kami. Pimpinan? Yang saya cari bukan seorang pimpinan, tapi seorang prajurit seperti Kisanak juga. Kalau begitu, Nyai salah. Maaf, saya tidak tahu. Sekarang, Batara memang bukan seorang prajurit lagi, Kanjeng. Dia sudah menjadi pimpinan di dusun ini. Ayolah, Kanjeng, minta izin pada prajurit itu supaya Kanjeng bisa bertemu dengan Batara. Maaf, bisakah saya bertemu dengan pimpinan Kisanak yang bernama Batara itu? Maaf, Nyai. Pimpinan kami tidak ada di tempat. Dia sedang pergi keluar dusun ini. Kalau begitu, saya salah memilih hari untuk datang kemari. Kalau Nyai mau datang, seminggu lagi kemari. Ya, baiklah. Terima kasih. Kenapa Kanjeng pergi? Prajurit itu pasti bohong. Saya yakin Kanjeng Batara ada di dalam rumah ini. Sudahlah, Dayang. Saya sudah merasa malu ditolak seperti tadi. Kalau begitu, biar saya yang masuk ke dalam rumah itu. Kanjeng tunggu di sini. Baiklah. Dengan cepat Dayang Pengasuh melesat masuk ke dalam rumah yang ditempati Batara. Sementara prajurit penjaga tidak melihat kejadian itu. Karena memang Dayang Pengasuh itu tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Anindya. Dayang itu menelusuri seluruh ruangan. Tapi dia tidak melihat Batara kecuali beberapa orang pengawal yang berjaga-jaga di dalam rumah ini. Sehingga tampak kekecewaan di wajah Dayang tersebut. Lalu secepat kilat dia keluar kembali. Dan kini sudah berdiri di hadapan Anindya. Bagaimana, Dayang? Ada Batara di dalam rumah itu? Tidak ada, Kanjeng. Rumah itu kosong. Yang ada hanya para pengawalnya. Hebat ya prajurit Singasari itu. Kini dia sudah menjadi seorang pimpinan. Hanya saja kita tidak bisa bertemu dia hari ini. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-18 Mendung di Telaga Sore. Mendung dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cat Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.